Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor kelas 11 TBSM SMK Negeri 3 Salatiga dengan saya Sidik Suprayogi. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Mudah-mudahan senantiasa sehat dan bahagia selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dimanapun kalian berada. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pemeliharaan sistem bahan bakar bensin karburator. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Untuk memulai pelajaran, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, saya akan membacakan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita pelajari. Untuk kompetensi dasar, poin 3.5 itu merujuk pada kompetensi pengetahuan, yaitu memahami prinsip kerja sistem bahan bakar bensin karburator. Kemudian poin 4.5 itu merujuk kepada kompetensi keterampilan, yaitu merawat secara berkala sistem bahan bakar bensin karburator. Kemudian tujuan pembelajaran yang pertama dan yang kedua itu merujuk kepada kompetensi dasar poin 3.5, yaitu siswa dapat menjelaskan prinsip kerja sistem bahan bakar bensin karburator dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat membandingkan bentuk dan fungsi komponen sistem bahan bakar bensin karburator dengan baik. Kemudian poin 3 dan 4 itu merujuk pada kompetensi dasar 4.5, yaitu siswa dapat melakukan pembongkaran dan pemasangan kembali sistem bahan bakar bensin karburator sesuai SOP. Yang keempat, siswa dapat melakukan perawatan secara berkala sistem bahan bakar bensin karburator sesuai SOP. Kemudian kita masuk ke dalam materi. Yang pertama adalah prinsip kerja sistem bahan bakar bensin karburator. Untuk menjalankan pembakaran, mesin perlu 3 komponen, yakni bahan bakar, udara, dan api. Tanpa ketiganya, maka proses pembakaran di dalam mesin tidak akan pernah terjadi. Kemudian, api itu disuplai oleh busi. Sementara bahan bakar dan udara itu disuplai secara bersama atau tercampur. Karburator merupakan komponen untuk mencampur udara dan bahan bakar. Berikut garis besarnya. Bahan bakar ditampung di dalam tangki, kemudian disalurkan dan disaring dulu oleh saringan bahan bakar. Kemudian disalurkan ke karburator. Dalam karburator ini nantinya akan dicampur dengan udara yang kemudian akan disuplai ke dalam mesin atau ruang bakar. Fungsi sistem bahan bakar bensin karburator, yaitu sebagai penyuplai bahan bakar untuk pembakaran di dalam ruang bakar. Kemudian yang kedua untuk membersihkan bahan bakar dari kotoran. Yang ketiga mengubah bahan bakar cair menjadi bahan bakar gas. Di sini fungsi dari karburator untuk mengabutkan bahan bakar yang tadinya berbentuk cair, karena kalau tidak diubah menjadi gas maka bahan bakar akan sulit terbakar. Kemudian untuk mengatur campuran bahan bakar dan udara sesuai dengan kebutuhan mesin.
Komponen sistem bahan bakar. Yang pertama adalah tangki bahan bakar. Digunakan untuk menampung bahan bakar yang akan digunakan untuk berkendara. Kemudian saluran bahan bakar. Saluran bahan bakar digunakan sebagai saluran bensin dari tangki menuju ke karburator. Saluran bahan bakar biasanya terbuat dari selang karet. Yang ketiga adalah saringan bahan bakar. Saringan bahan bakar digunakan untuk menyaring bahan bakar dari air dan kotoran. Dan yang keempat adalah saringan udara. Digunakan untuk menyaring udara dari debu dan kotoran agar tidak mengganggu proses pembakaran. Kemudian yang kelima adalah karburator. Karburator digunakan untuk mengatur campuran bahan bakar dan udara sesuai dengan kebutuhan mesin. Terus kemudian campuran bahan bakar dan udara. Campuran yang dimasukkan dikompresikan, dinyalakan oleh busi hingga terbakar. Dimasukkan ke dalam silinder, dikompresikan oleh piston, kemudian dinyalakan oleh busi sampai terbakar. Dan campuran yang dapat terbakar terbatas pada jangkauan tertentu. Tidak boleh campurannya terlalu banyak bensin atau campurannya terlalu sedikit bensinnya. Perbandingan campuran yang ideal menurut teori adalah 1:14,7 atau 1:15. Dihitung berdasarkan berat. Jadi seandainya bensinnya itu ada 1 gram, maka udaranya ada 14,7 gram. Atau bensinnya 1 gram, udaranya 15 gram. Perbandingan yang seimbang atau yang tepat itu disebut perbandingan yang stoikiometrik. Jadi seperti tadi, apabila perbandingannya itu misalnya 1:19, maka disebut campuran miskin. Seandainya perbandingannya 1:11, maka disebut campuran kaya. Berikut grafik dari campuran bahan bakar dan udara. Ini adalah posisi dari campuran bahan bakar yang ideal, adalah sekitar 15:1. Kemudian jenis-jenis dari karburator. Jenis karburator berdasarkan arah aliran. Ada karburator horizontal dan ada karburator tipe menurun. Kemudian karburator berdasarkan katup gas. Ada karburator tipe piston dan ada karburator tipe kupu-kupu. Dilihat dari katup gasnya, ini berbentuknya piston, dan dari katup gasnya berbentuknya seperti piringan. Terus kemudian berdasarkan jumlah barel, ada karburator single barrel, disebut juga karburator satu tingkat, dan karburator double barrel, disebut juga karburator 2 tingkat. Kemudian komponen karburator. Berikut gambaran dari komponen karburator. Lebih detailnya adalah sebagai berikut. Pelampung dan jarum pelampung atau float dan float valve. Pelampung berfungsi untuk menaik turunkan jarum pelampung agar dapat membuka dan menutup saluran masuk bahan bakar. Bekerjanya pelampung itu berdasarkan dari tingginya permukaan bahan bakar yang ada di dalam ruang pelampung. Kemudian jarum pelampung berfungsi untuk mengatur masuknya bahan bakar dari tangki ke ruang pelampung agar volume bahan bakar di dalam ruang pelampung tidak berlebihan.
Kerjanya jarum pelampung itu berdasarkan gerak naik turun dari pelampung. Kemudian ruang venturi atau flow chamber dan venturi. Ruang pelampung atau flow chamber dan venturi. Ruang pelampung berfungsi untuk menampung bahan bakar yang akan disuplai ke ruang venturi. Ruang pelampung juga dijadikan cover pelindung komponen karburator. Ruang pelampung disebut juga mangkok karburator. Kemudian venturi. Venturi adalah lubang saluran udara utama yang berfungsi untuk mengalirkan udara pada saat katup gas dibuka. Aliran udara yang melewati venturi akan menarik bahan bakar yang berada di ruang pelampung melalui saluran main jet. Kemudian katup gas atau throttle valve dan pegas katup gas atau throttle spring. Katup gas atau skep berfungsi untuk mengatur masuknya udara ke ruang bakar dengan cara membuka dan menutup saluran udara utama atau venturi. Skep ini mengatur besar kecilnya RPM mesin yang akan dicapai. Semakin tinggi naiknya skep, semakin tinggi RPM yang dicapai. Kemudian pegas katup atau perscape berfungsi untuk menjaga katup tetap tertutup ketika kita tidak menarik handle gas dan mengembalikan posisi katup ketika kita melakukan deselerasi. Disebut juga sebagai pegas pengembali skep. Kemudian jarum gas atau jet needle dan needle jet. Jarum gas berfungsi untuk mengatur volume bahan bakar yang keluar dari main jet atau mengatur irit dan tidaknya bahan bakar yang digunakan untuk proses pembakaran. Di sini ada mengatur tingkat keborosan. Semakin rendah penyetelannya maka akan semakin boros dan semakin tinggi maka akan semakin irit. Kemudian needle jet. Needle jet berfungsi untuk tempat keluarnya bahan bakar dari saluran utama menuju ruang bakar pada saat putaran tinggi atau katup gas terbuka. Lubang saluran needle jet itu dibuka dan ditutup oleh jarum gas atau jarum skep. Kemudian spuyer besar atau main jet, spuyer kecil atau pilot jet atau slow jet. Main jet. Main jet disebut juga saluran putaran tinggi, adalah saluran utama di dalam karburator yang menghubungkan bahan bakar dari ruang pelampung ke dalam venturi di tengah saluran udara ke intake. Saluran ini akan aktif pada saat katup gas mulai membuka agak lebar sehingga udara bisa mengalir melalui venturi. Aliran udara tersebut yang akan menyedot bahan bakar dari ruang bakar melewati main jet. Kemudian pilot jet atau slow jet. Pilot jet atau slow jet disebut juga saluran putaran lambat, adalah saluran yang menghubungkan badan karburator, adalah saluran yang menghubungkan bahan bakar dari ruang pelampung menuju idle port dan slow port yang berada setelah katup gas sebelum intake manifold. Saluran ini akan aktif pada saat katup gas masih tertutup atau putaran idle dan pada saat katup gas masih terbuka sedikit sehingga udara belum bisa mengalir melalui venturi. Air pilot dan pilot outlet.
Air pilot berfungsi untuk menyuplai udara pada saat katup gas masih tertutup atau putaran idle dan pada saat katup gas masih terbuka sedikit sehingga udara belum bisa mengalir melalui venturi. Kemudian pilot outlet. Pilot outlet berfungsi sebagai tempat keluarnya bahan bakar dari saluran lambat menuju ruang bakar pada saat putaran lambat. Pilot outlet biasanya ada dua, yaitu idle port pada saat katup gas tertutup dan slow port pada saat katup gas masih terbuka sedikit. Pilot outlet terletak pada setelah katup gas. Di sini ada pilot outlet, idle port, dan di sini ada slow port. Skrup stasioner atau idle screw dan skrup udara atau idle mixture adjusting screw. Skrup stasioner digunakan untuk menyetel putaran stasioner atau idle dengan cara mengatur pembukaan awal katup gas. Skrup udara berfungsi untuk menyetel campuran bahan bakar dan udara pada saat putaran stasioner atau idle dengan cara mengatur besar kecilnya jalur putaran lambat. Perbedaan utamanya bisa dilihat dari ujungnya, biasanya seperti itu, dan juga posisi pegasnya. Katup cuk atau cuk valve. Katup cuk berfungsi untuk memperkecil volume udara yang masuk ke mesin agar campuran bahan bakar menjadi lebih kaya. Sistem ini dipakai ketika kondisi mesin dingin, di mana banyak terjadi pengembunan udara pada intake manifold sehingga menyebabkan bahan bakar yang masuk ke ruang bakar menjadi sedikit atau campurannya miskin. Cuk valve bentuknya hampir seperti katup gas yang butterfly. Prinsip kerja karburator. Karburator bekerja berdasarkan prinsip Bernoulli. Semakin cepat udara bergerak, maka semakin tinggi tingkat tekanan statisnya, namun semakin tinggi tekanan dinamisnya. Udara yang mengalir akan mempunyai kecepatan yang tinggi. Ketika katup gas dibuka, vakuman terjadi di intake manifold, maka udara dari luar akan masuk ke dalam intake manifold. Aliran udara ini akan digunakan untuk menarik bahan bakar yang ada di ruang pelampung. Kemudian aliran ini dipercepat dengan penyempitan yang ada di karburator, disebut juga venturi. Venturi adalah pipa yang satu ujung permukaannya lebar, lalu menyempit di bagian tengah, kemudian melebar lagi di ujung satunya. Seperti ini. Ini lebar, ini menyempit, dan ini lebar lagi. Bentuk ini menyebabkan kecepatan aliran udara meningkat ketika melewati bagian yang sempit. Diharapkan udara bisa mengalir cepat untuk proses pembakaran. Dan aliran udara ini yang digunakan untuk menarik bahan bakar dari ruang pelampung. Berikut sistem kerjanya pada saat katup gas tertutup, kemudian pada saat katup gas terbuka. Berikut sistem kerja karburator. Yang pertama, sistem pelampung. Sistem pelampung adalah sistem yang digunakan untuk menyuplai bahan bakar yang ada di ruang pelampung. Pada saat bahan bakar berkurang,
tinggi permukaan bahan bakar akan turun, kemudian pelampung akan turun juga, dan katup juga akan turun sehingga saluran bahan bakar menjadi terbuka. Maka bahan bakar akan mengalir dari tangki menuju ke ruang pelampung. Pada saat bahan bakar terisi, maka permukaan bahan bakar akan naik, pelampung akan naik, katup juga akan naik, sehingga saluran bahan bakar akan tertutup dan bahan bakar dari tangki tidak akan mengalir ke ruang pelampung. Kemudian sistem stasioner. Sistem stasioner bekerja pada saat handle gas ditutup atau pada saat mesin tanpa beban. Aliran bahan bakarnya berasal dari ruang pelampung, kemudian ke saluran lambat melewati slow jet, kemudian keluar melalui idle port. Suplai dari udara didapat dari air pilot yang masuk melewati primary air blit. Kemudian sistem kecepatan lambat. Sistem kecepatan lambat adalah pada saat throttle valve masih terbuka sedikit sehingga udara belum bisa mengalir melewati venturi karena kevakuman intake manifold lebih besar daripada kevakuman venturi. Namun karena katup gasnya terbuka sedikit, itu juga membutuhkan tambahan asupan bahan bakar sehingga ditambahi dari saluran bypass atau slow port ini. Kemudian sistem kecepatan tinggi. Sistem kecepatan tinggi terjadi pada saat katup gas terbuka agak lebar sampai terbuka penuh. Bahan bakar akan mengalir dari ruang pelampung, main jet, kemudian saluran utama, dan keluar dari jet atau needle jet. Bahan bakar keluar dari venturi, melewati venturi dan menuju ke intake manifold. Berikut ilustrasi dari kecepatan lambat. Pada saat katup gas turun itu kecepatan lambat, dan pada saat katup gas naik itu adalah kecepatan tinggi. Kemudian sistem cuk. Sistem cuk ini dibutuhkan pada saat kondisi mesin dingin sehingga terdapat uap air pada intake manifold, sehingga itu menambah jumlah volume dari udara. Jadi untuk mengurangi volume udara adalah dengan cara menutup jalur saluran udara. Dengan ditutupnya jalur saluran udara, maka campuran bahan bakar akan menjadi lebih kaya dan menjadi lebih mudah dihidupkan. Demikian untuk pembelajaran sistem bahan bakar bensin karburator. Untuk pembongkaran dan pelepasan komponen karburator, pembongkaran dan pemasangan kembali komponen karburator atau overhaul, dan juga pemeriksaan sistem bahan bakar akan kita laksanakan pada pertemuan berikutnya. Baik, pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.